Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Zafira dengan NIM G00251111 dari kelompok A5. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan laporan anatomi di blok 2.1 mengenai anatomi organ genitalia dan juga uropaetika. Baik, kita masuk ke skenario yang pertama. Pada saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit melakukan buang air kecil. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Lalu yang kedua, menjelaskan alur perjalanan sperma dari testis sampai keluar melalui ostium uretra eksterna. Lalu yang terakhir, menjelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Baik, untuk yang pertama, kita akan masuk ke anatomi dari penis, skrotum, dan juga testis. Yang pertama ada penis. Jadi, penis itu merupakan salah satu organ genitalia eksterna pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan juga mungkin untuk berkemih. Nah, penis sendiri itu homolog dengan glans klitoris kalau pada wanita. Homolog di sini maksudnya adalah pada masa perkembangan embriologi, genitalia eksterna itu berkembang dari bagian belakang kaudal sinus urogenitalis dan berkembang serupa pada kedua jenis kelamin yang disebut dengan gonad indifferent. Jadi pada masa perkembangan embriologi baik pada pria maupun wanita, eh, genitalia eksternnya ini tuh berkembangnya tuh serupa gitu ya pada kedua jenis kelamin. Nah, sedangkan kalau pada pria, tuberkulum genitalnya itu akan berkembang menjadi batang penis atau corpora cavernosa yang dengan dipengaruhi dari hormon testosteron. Sedangkan kalau pada wanita itu dia kurang berkembang dan akan menjadi yang namanya glans clitoris. Lalu lapisan genital yang bergabung di atas setelah uretra nantinya akan membentuk corpus spongiosum dan juga glans penis. Selanjutnya ini ada struktur dari glans penis. Jadi penis sendiri itu dibagi menjadi tiga part. Ada yang bagian glans penis, corpus, dan juga radix penis. Nah, lalu untuk strukturnya ini disebut dengan glans penis. Nah, penis sendiri itu mempunyai dua pars, yaitu ada pars libra dan juga ada pars fixa. Pars fixa sendiri itu tuh tersusun atas bulbus spongiosum dan juga sepasang krus penis. Yang nantinya krus penisnya ini tuh akan menuju ke arah depan itu akan membentuk corpora cavernosa, sedangkan yang bulbus spongiosum nanti akan berkembang membentuk corpus spongiosum dan juga glans penis. Sedangkan corpora cavernosa dan corpus spongiosum itu disebut atau merupakan bagian dari pars libra. Oke, kita lanjut membahas mengenai struktur interna atau bagian dalam dari penis itu sendiri. Jadi, struktur interna pertama yang kita bahas itu adalah yang di nomor 31 ini terdapat pelebaran gitu kan pada bagian dalam glans penis. Nah, bagian ini tuh disebut dengan fossa navicularis. Sedangkan bagian yang berada di ujung ini merupakan lubang pada glans penis yang merupakan muara dari uretra yang disebut dengan struktur ostium uretra externum, tempat yang nanti akan menjadi tempat keluarnya sperma. Lalu untuk struktur yang selanjutnya adalah ini ada ateli helicine sama ada sulcus coronaglandis dan juga coronaglandis. Sulcus coronaglandis itu seperti cekungan yang ada di antara perbatasan dari glans penis ke korpusnya. Lalu kan tadi kita membahas tentang pars fixa dan juga pars libra. Perlu diketahui bahwa pars fixa pada penis itu diperkuat oleh dua muskulus, yaitu musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbus spongiosus. Musculus ischiocavernosus itu tuh berinsersi di krus penis, sedangkan yang bulbus spongiosus itu berinsersinya di bulbus penis. Lanjut kita akan masuk ke struktur eh, masih dari penis juga. Ini yang struktur nomor 5 ini disebut dengan preputium yang bagian luar ini. Preputium itu merupakan kulit yang melapisi glans penis dan di dalam preputium ini nanti akan terdapat sebuah glandula yang disebut dengan glandula Thiessen yang nantinya fungsinya adalah untuk menghasilkan smegma atau cairan putih. Lalu ada juga frenulum preputii, struktur yang nomor 6. Ini tuh merupakan penghubung preputium dengan glans penis yang terletak di bawah muara dari uretra. Kita lanjut, kalau misalkan ini penis kita potong secara melintang, ada struktur yang namanya septum pectiniform penis. Ini tuh yang bagian tengah ini.
membentuk septa. Itu tuh merupakan penyatuan tunika albuginea baik dekstra maupun sinistra. Lalu untuk yang bagian yang dua di atas ini itu disebut dengan corpora cavernosa, sedangkan yang di bawah sendiri ini merupakan corpus spongiosum. Nah, di dalam corpora cavernosa ini terdapat kayak ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini tuh disebut dengan caverne corporum cavernosum. Ini nanti tuh pada saat penis mengalami ereksi, caverne-caverne atau rongga-rongga ini tuh akan terisi darah sehingga menyebabkan penis nanti bisa menegang dan juga mengeras. Kalau pada corpus spongiosum juga ada caverne corpus spongiosi. Lalu kita masuk ke struktur yang ada di atas sini. Kalau diperbesar jadinya kayak gini. Di sini tuh ada dua, ada arteri dan juga vena. Arteri yang pertama itu ada arteri dorsalis penis, dengan venanya itu ada vena dorsalis profunda penis yang akan dijelaskan di bagian vaskularisasi. Nah, kita masuk ke vaskularisasi dari penis. Jadi, eh, vaskularisasi dari penis itu tuh untuk arterinya itu tuh disuplai utamanya berasal dari arteri pudenda interna, lalu nanti akan bercabang menjadi tiga arteri utama, yaitu arteri dorsalis penis, arteri profunda penis, dan juga arteri bulbi penis. Yang pertama arteri dorsalis penis itu nanti dia akan menyuplai bagian kulit dari penis, glans penis, dan juga sebagian dari corpus cavernosum. Sedangkan kalau arteri profunda penis nantinya itu akan masuk atau menembus ke corpus cavernosum, lalu nanti akan bercabang menjadi arteri helicina yang tadi. Nah, nanti ini arteri yang penting untuk ereksi. Jadi kalau ereksi, arteri ini akan melebar, akan dilatasi, lalu darah masuk sehingga nanti penis bisa tegang kayak gitu. Lalu yang ketiga arteri yang ketiga adalah arteri bulbi penis. Arteri ini tuh menyuplai bagian bulbus penis, corpus spongiosum, dan juga uretra. Kita lanjut ke vaskularisasi. Jadi untuk vaskularisasinya, maksudnya ke venosanya dari venanya. Jadi ada dua vena utama yaitu vena dorsalis profunda dan juga vena dorsalis superficialis. Kalau yang profunda dia itu akan mengalirkan darah dari dari glans penis, corpus cavernosum, lalu mengalir ke plexus venosus prostaticus. Sedangkan kalau yang dorsalis yang superficialis itu mengalirkan darah dari kulit mengalir ke vena pudenda interna. Kita masuk ke organ yang kedua yaitu skrotum. Ini tuh masuknya ke genitalia yang eksterna, berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Jadi dia tuh pembungkus testis. Ada 9 lapisan skrotum, itu ada kulit, lalu ada fascia dartos dan juga musculus dartos, ada fascia spermatica externa, musculus cremasterika, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina paritalis, tunica vaginalis yang lamina yang visceralis yang melekat ke organnya, lalu ada tunica albuginea, tunica vasculosa, dan juga yang terakhir substansia penisnya. Lalu ada dua otot penting yang berperan pada eh, skrotum, itu ada musculus dartos dan juga musculus cremasterika. Untuk musculus dartos itu, yang di bagian sini, yaitu fungsi adalah untuk mengerutkan kulit dari skrotum sehingga nantinya akan mengurangi luas permukaan untuk menjaga suhu panas untuk testis. Sedangkan kalau musculus cremasterika yang bagian sini, dia itu fungsinya adalah untuk mengangkat testis mendekati ke tubuh kita saat dingin. Jadi kan testis itu harus dalam suhu yang optimal ya, agar proses spermatogenis yang berlangsung itu tidak terganggu atau tidak rusak gitu. Makanya dibutuhkanlah dua muskulus ini yang fungsi keduanya adalah untuk termogulasi dari testis sendiri. Baik, kita lanjut masuk ke testis, organ yang ada di dalam si skrotum tadi. Kalau testis sendiri ini tuh masuknya ke organa genitalia yang interna, terletak di dalam clavum skrotum, dan fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma serta hormon testosteron. Dan testis sendiri itu homolognya dengan ovarium pada wanita pada saat masa embriologi. Kita masuk ke strukturnya. Pertama, lapisannya itu ada tunica albuginea yang bagian ini. Tunica albuginea itu merupakan lapisan pelindung testis atau yang disebut dengan kapsula fibrosa, tersusunnya dengan kapsula dari fibrosa yang nantinya itu akan menembus trauma testis dan akan membentuk septa-septa, sehingga nantinya akan membagi penis menjadi lobulus-lobulus. Jadi nanti tunika albuginea bakal menembus trauma, membentuk septa-septa, lalu akan membuat testis itu terbagi menjadi beberapa lobulus. Nah, setiap satu lobulus
testis itu tuh akan berisi 1 sampai 3 tubulus seminiferus yang berlekuk. Ini yang berlekuk-lekuk ini tubulus seminiferus. Dan di dalam tubulus seminiferus itu nanti akan ada sel Leydig yang fungsinya adalah untuk memproduksi testosteron. Lalu nanti tubulus seminiferus ini itu akan bermuara ke arah posterior membentuk yang namanya rete testis. Rete testis itu yang bentuknya seperti anyaman ini. Nah, nanti rete testis ini akan berlanjut masuk ke menjadi ductuli efferens yang bagian ini. Lalu nanti akan berlanjut masuk ke epididymis. Nah, struktur epididymis sendiri dia itu terbagi menjadi 3. Ada yang bagian kepala, ada bagian badan atau korpusnya, dan juga ada yang bagian ekor. Nanti dari epididymis itu akan berlanjut menuju ke ductus deferens yang ini. Nah, selain struktur lapisan tadi, ada struktur yang disebut dengan veniculus spermaticus atau penggantung testis. Nah, biasanya testis pada pria itu yang kanan itu lebih rendah dibandingkan yang kiri. Itu dikarenakan veniculus spermaticus di testis bagian kanan itu lebih panjang dibandingkan yang bagian kiri. Lalu kita masuk ke lapisan testisnya. Jadi ada 3 lapisan testis. Itu ada tunica vaginalis, albuginia, dan juga vasculosa. Kalau tunica vaginalis itu tersusun atas 2 lamina, yaitu ada lamina parietalis, itu berarti yang di bagian luar ini, lamina parietalis, yang menempel di fascia interna dari skrotum. Sedangkan kalau yang lamina visceralis, dia itu nempel langsung ke substansia penisnya. Substansia testisnya. Lalu ada tunika albuginia yang tadi, yang menembus menjadi septa-septa. Lalu yang terakhir ada tunika vaskulosa yang berisi pembuluh darah dan juga jaringan pengikat longgar. Baik, kita lanjut ke vaskularisasi dari testis. Jadi kalau arteri sendiri, arterinya itu disuplai berasal dari aorta abdominalis. Lalu nanti akan masuk ke arteri testicularis, masuk ke veniculus spermaticus, nanti akan bercabang, menuju testis itu akan bercabang menjadi cabang kapsuler, cabang intratestikular, dan juga arteri epididymis. Dan nanti itu dia akan beranastomosis, nanti arteri testis itu akan berhubungan dengan arteri ductus deferens sama arteri kremasterika. Sedangkan kalau dari vena sendiri dia itu dari plexus pampiniformis, nantinya dia akan menjadi vena testicularis. Nah, vena testicularis ada 2, ada yang kanan dan juga kiri, ada yang dekstra, ada yang sinistra. Nanti dia akan bermuara ke vena yang berbeda. Kalau yang vena testicularis dextra, dia itu akan bermuara ke vena cava inferior ke sini. Sedangkan kalau yang vena testicularis yang sinistra yang sebelah kiri, nanti dia itu akan bermuara ke vena renalis yang sinistra. Kita lanjut ke pertanyaan yang B mengenai alur perjalanan sperma dari testis sampai ke ostium uretra eksterna. Jadi, pertama-tama tadi kan sperma itu dibentuk itu di bagian tubulus seminiferus, yaitu tempat terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sperma, tapi sperma yang dihasilkan nanti itu belum matang atau belum matang, jadi terbentuknya di tubulus seminiferus. Lalu nanti akan disalurkan ke tubulus rectus, lalu ke rete testis, nanti di rete testis itu bakalan dikumpulin spermanya, lalu akan ditransfer ke ductus deferens. Nah, ductus efferens, maaf. Ductus efferens ini nanti dia itu mengandung silia-silia yang fungsinya adalah untuk mendorong sperma masuk ke epididymis. Sampai di epididymis, spermanya itu akan dimatangkan ya, dan juga disimpan sementara. Sperma yang sudah matur, sudah matang itu akan ditransfer ke ductus deferens, lalu ke ampulla ductus deferens, lalu masuk ke ductus ejaculatorius yang merupakan gabungan dari ductus deferens dan juga ductus vesicula seminalis. Nantinya akan bermuara di uretra pars prostatica, lalu menuju ke uretra, lalu nantinya akan keluar melalui struktur yang disebut dengan ostium uretra externum. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga mengenai kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat berdasarkan skenario. Kita bahas dulu dari torsiotestis. Jadi torsiotestis itu merupakan kondisi klinis yang disebabkan karena funiculus spermaticusnya itu terpuntir. Jadi bagiannya jadi terpuntir kayak gini dan normal itu kan lurus kayak gini.
Nah, nanti itu menyebabkan arteri testikularis terjepit, vena testikularis terjepit, sama aliran darah ke testis itu bakalan berhenti, lalu akan menyebabkan namanya iskemia, lalu nanti kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, itu bisa menyebabkan terjadinya nekrosis pada testis. Lalu untuk gejala yang dialami adalah nyeri hebat mendadak pada skrotum, lalu terjadi pembengkakan pada skrotum, lalu posisinya bisa jadi lebih tinggi, dan harus segera dibawa ya. Kalau lebih dari 6 jam bisa terjadi yang namanya nekrosis atau kematian sel, kematian jaringan. Lalu yang kondisi klinis yang kedua adalah varikokel. Varikokel itu kondisi klinis yang disebabkan karena terjadinya pelebaran pada plexus pampiniformis. Jadi eh, melebar venanya. Nah, kondisi klinis ini tuh lebih sering terjadi pada testis yang sebelah kiri atau sinistra. Karena testikularis sinistra itu nantinya kan akan venanya itu akan bermuara ke vena renalis sinistra kan. Tekanannya akan jadi lebih tinggi sehingga akan mudah mengalami dilatasi atau pelebaran. Nah, struktur anatomi yang terlibat itu ada plexus pampiniformis, vena testicularis, sama funiculus spermaticusnya. Nah, untuk gejalanya itu muncul benjolan-benjolan di skrotum, lalu terasa seperti ada sekumpulan cacing. Ini terlihat ya, dia agak garis-garis gitu, lalu tidak terlalu nyeri biasanya, lalu bisa menyebabkan infertilitas, serta kondisi ini tuh terlihat pada saat berdiri namun hilang pada saat berbaring. Kita lanjut ke kondisi klinis yang ketiga, yaitu pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu tuh disebabkan karena prostatnya itu membesar, menekan uretra, sehingga nanti aliran urinnya terhambat. Kalau digambar, kalau yang normal kan prostat harus seperti ini. Jadi urin tuh bisa keluar. Sedangkan kalau terjadi benign prostatic hyperplasia atau BPH, dia itu prostatnya itu membesar sehingga menekan uretra. Otomatis urinnya mau keluar jadi susah dong. Nah, biasanya zona yang membesar itu tuh zona transisional prostat. Sehingga nanti karena dia terhimpit uretranya, makanya pasien yang mengalami itu akan mengalami sulit BAK atau buang air kecil, lalu pancaran urinnya lemah, mengalami nokturia atau sering bangun tidur pada malam hari untuk berkemih, lalu rasa tidak tuntas pada saat berkemih, sama terjadi retensi urin. Nah, manajemen atau penanganan yang bisa dilakukan itu dengan cara TURP atau transurethral resections of the prostate. Kita lanjut ke skenario kedua. Pada saat acara camping, Miko itu menahan kencing sejak sore karena toilet umum tuh antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bagian bawah. Nyeri pinggang belakang di bagian bawah itu eh, letaknya ginjal. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang ayang-ayangan. Dia merasa BAK-nya itu tidak lampias. Terus keesokan paginya temannya itu panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Pertanyaan yang harus dijawab mengenai pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi masing-masing organ secara umum, lalu menjelaskan alur perjalanan urin mulai dari ginjal atau ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Kita akan membahas dulu dari sistem uropoetika tuh organnya apa aja. Di sini ada 4 organ utama, yaitu ada ginjal atau ren, lalu ada ureter. Ini saluran yang menyalurkan urin yang nantinya akan dibentuk di ginjal menuju ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini tuh merupakan tempat penampungan sementara dari urin, lalu ada ureter, tempat untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Pertama tuh dari ginjal atau ren. Jadi itu fungsinya adalah untuk filtrasi ya, untuk menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Sedangkan kalau fungsi regulasinya itu adalah untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga cairan dari tubuh, serta ada fungsi ekskresi yang mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, dan juga sekresi, biasanya itu hormon. Lalu organ yang kedua itu ada ureter. Ureter ini itu sebuah saluran yang fungsinya mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju ke vesika urinaria. Lalu organ yang ketiga itu ada vesika urinaria, itu tempat penyimpanan urin sementara, dan pada orang dewasa itu kapasitasnya itu kurang lebih 300 sampai 500 mililiter. Lalu organ yang keempat itu ada uretra, fungsinya adalah untuk mengalirkan urin ke luar tubuh. Nah, kita lanjut ke perjalanan urin dari ren sampai ke uretra.
Pertama, urin itu kan nanti akan dibentuk di ginjal dulu kan. Lebih tepatnya di bagian korteksnya, karena di bagian korteks itu terdapat corpusculum malpighi. Corpusculum malpighi itu tersusun atas ini glomerulus dan juga kapsula Bowman. Tapi yang bekerja untuk menyaring itu yang glomerulusnya. Jadi si glomerulus itu akan memfiltrasi darah kita. Nanti zat-zat seperti eritrosit, protein, glukosa itu bakalan balik ke dalam tubuh ke aliran darah, sedangkan zat yang kayak semacam air, elektrolit dan lain sebagainya itu bakalan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah dari glomerulus mengalami filtrasi, darah kita atau urin sementaranya itu akan bergerak menuju ke tubulus contractus proximal, akan mengalami reabsorpsi di situ. Jadi zat-zat yang masih penting di bagian tubuh kita itu bakalan diserap kembali, lalu menuju ke lengkung Henle, lalu akan masuk ke tubulus contractus distal, lalu akan keluar menuju tubulus collectivus. Dan dari tubulus collectivus nanti urin itu akan masuk ke papilla renalis, lalu akan masuk ke calyx minor, lalu menuju ke calyx mayor, lalu akan keluar melalui pelvis renalis, lalu akan menuju ke ureter. Nah, sampai di ureter, itu harusnya urin tuh bakalan disalurkan sampai ke vesika urinaria untuk ditampung. Tapi pada saat melalui ureter tuh urin itu tuh mengalami atau melewati tiga penyempitan. Pertama itu penyempitan pada pertemuan antara ureter dan juga dengan pelvis renalis. Lalu penyempitan yang kedua itu pada apertura pelvis dan yang terakhir itu pada saat ureter mau masuk ke vesika urinaria. Itu ada penyempitan lagi. Nah, lalu nanti urin ditampung sementara di vesika urinaria. Nanti kalau misalkan sudah melewati kapasitas dan juga ada rangsangan ke otak bahwa vesika urinaria sudah penuh, makanya nanti urin akan dikeluarkan melalui uretra. Kita lanjut ke laporan yang ketiga, itu di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan menggunakan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar memberikan perineum itu tidak meluas. Pertanyaan pertama mengenai penjelasan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis, serta jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan juga episiotomi. Kita akan membahas dulu mengenai diafragma pelvis. Di diafragma pelvis itu tersusun atas musculus musculus. Ada dua musculus, yaitu musculus levator ani dan juga musculus ischiococcygeuus. Nah, musculus levator ani sendiri ini dia itu berorigo di arcus tendineus dan dia itu berinsersio di tiga serabut. Di bagian anterior dia itu bakalan berinsersio di musculus puborectalis. Dan akan terlihat di bagian sini, musculus puborectalis. Sedangkan di bagian intermedia itu akan berinsersio di musculus pubococcygeus, sedangkan di bagian posterior itu akan berinsersio di musculus iliococcygeus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membrana perineum dan juga spatium perineum profundum. Jadi membrana perineum itu merupakan fasia tebal berbentuk segitiga ini yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal ke arah anterior dan terdapat celah kecil antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferius. Nah, di atas dari membrana perineum dia itu berhubungan dengan sebuah ruangan tipis yang disebut dengan spatium perineum profundum. Jadi membrana itu dengan membrana perineum, sedangkan ruangan di atasnya itu disebut dengan spatium perineum profundum. Nah, di dalam ruangan atau spatium perineum profundum itu terdapat muskulus-muskulus yang pada pria dan wanita itu berbeda susunannya. Kalau pada wanita itu ada musculus sphincter uretra externum, lalu ada musculus transversus perineum profundum, ada musculus kompresor, dan juga ada musculus sphincter uretrovaginalis. Sedangkan kalau pada pria, yaitu ada musculus sphincter uretra externum dan juga musculus transversus perineum profundum. Nah, kita lanjut ke bagian pembagian regio analis dan juga regio urogenital. Jadi bentuknya itu kayak ini ya,
Seperti ini. Jadi di segitiga yang atas sesuai dengan regio urogenital, sedangkan yang di bagian bawah itu regio analis. Dan pada wanita dan pria itu struktur yang membentuk tuh beda. Kalau pada perempuan, pria ini ada ureter orifik, ada vaginal orifik, lalu ada perineal membran, sama ada urogenital triangle. Ini bagiannya urogenital triangle. Sedangkan kalau ini tuh yang regio analisnya. Sedangkan kalau yang itu yang pada pria. Lalu selanjutnya kita akan menjawab yang pertanyaan yang B mengenai hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pada pria dan wanita, bidang Koch dan juga episiotomi. Pertama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita. Yang ini tuh merupakan pelvis wanita, sedangkan ini pelvis pada pria. Pertama bisa membedakan, pertama ini ada arcus pubicusnya. Pada perempuan tuh lebih tumpul dibandingkan yang pria tuh lebih tajam. Lalu ini apertura dari pelvisnya juga pada perempuan tuh lebih bulat dan juga lebar dibandingkan yang wanita. Dibandingkan yang pria seperti itu. Nah, untuk fungsinya tentunya berbeda. Kalau pada wanita itu untuk bersalin, sedangkan pada pria itu untuk menopang tubuh. Lalu kalau bentuk umumnya yang perempuan sih lebih lebar dan lebih dangkal, sedangkan pada laki-laki itu lebih sempit dan dalam. Lalu pelvisnya dia lebih oval yang perempuan dibandingkan laki-laki yang bentuknya seperti hati. Lalu os sacrumum itu lebih pendek dan lebar pada perempuan, lalu lebih ke menjorok ke belakang, sedangkan kalau pada laki-laki itu lebih tajam, panjang dan juga sempit. Lalu promontoriumnya juga lebih menonjol pada pria, spinanya juga. Lalu untuk ketebalan tulang pada perempuan itu tulangnya lebih tipis dan ringan, lebih rapuh, sedangkan pada pria itu lebih tebal dan berat. Ini sesuai dengan fungsinya. Karena untuk yang pria itu kan untuk menopang tubuh gitu. Kita lanjut ke bidang Hodge. Di bidang Hodge itu nanti untuk mengukur pembukaan atau letak dari kepala bayi pada saat persalinan ada empat. Pertama, bidang Hodge yang pertama itu ditarik garis sejajar dengan promontorium sampai ke tepi atas dari simfisis pubis. Lalu kalau yang bidang Hodge kedua itu ditarik sejajar dengan bidang Hodge pertama sampai ke tepi bawah dari simfisis pubis. Lalu yang ketiga itu sejajar dengan bidang Hodge kedua, tapi ditarik sampai ke spina ischiadica. Lalu untuk yang keempat itu tuh ditarik sejajar dengan bidang Hodge ketiga sampai ke os coccygeus. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai episiotomi. Jadi episiotomi itu merupakan sebuah prosedur yang dilakukan dengan cara memotong di perineum pada wanita pada proses persalinan untuk menghindari ruptur yang tidak beraturan. Jadi untuk membuka jalan lahir gitu loh, lebih lebar. Jadi ini tuh juga untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur yang parah di bagian perineum pada wanita. Karena itu ada dua jenis potongan ya, ada yang midline sama ada yang mediolateral episiotomi. Yang biasanya sering dilakukan tuh adalah yang mediolateral episiotomi karena dia itu menjauhi dari anus. Jadi fungsi dari episiotomi itu adalah untuk membuka jalan lahir sehingga nanti bagian perineum itu tidak ruptur sampai ke bagian anus. Karena kalau sampai ke bagian anus itu akan berbahaya bagi sang ibunya. Baik, mungkin cukup sekian mengenai laporan yang bisa saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.